Allah maha baik, tidak pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya. Segala kenikmatan yang kita dapatkan datangnya dari Allah. Segala kebaikan yang kita gapai di muka bumi ini datangnya dari Allah. Wa ma bikum min nikmatin faminallah. Apapun nikmat yang kamu dapatkan, maka itu datangnya dari Allah. Maka Allah dialah yang maha baik, yang tidak memiliki aib sedikit pun, yang selalu berbuat baik kepada kita. Itulah sebabnya kita ucapkan alhamdulillah. Makanya jemaah sekalian, para ulama juga mengatakan di dalam alhamdulillah terkandung kewajiban mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah dialah yang maha baik kepada kita. Kalau kepada orang tua kita saja kita sangat mencintai karena mereka sangat baik kepada kita, maka Allah lebih berhak untuk dicintai. Bahkan kebaikan manusia kepada kita itu hanyalah bagian dari kebaikan Allah kepada kita. Betapa banyaknya kebaikan dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, sampai Allah berfirman, wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Andai kalian menghitung nikmat Allah, maka kalian tidak akan sanggup menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak akan sanggup kita menghitung nikmat Allah. Sementara musibah, Bapak Ibu sekalian, hampir semua kita masih bisa mengingat berapa kali kena musibah. Berapa kali misalkan rumah kita hancur, berapa kali misalkan masuk rumah sakit. Itu kebanyakan kita masih bisa menghitung. Tapi nikmat Allah tidak sanggup kita hitung. Saking banyaknya dan besarnya nikmat Allah itu. Bahkan Bapak Ibu sekalian, di balik musibah yang Allah timpakan pun ada kebaikan. Allah tidak memberikan musibah begitu saja, tapi ada kebaikan yang Allah inginkan untuk kita. Kebaikan apa di balik musibah? Ketahuilah, kebaikan terbesar di balik musibah adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita bertobat kepadanya, agar kita ingat-ingat dosa, karena kita semua pendosa. Tidak ada manusia yang bukan pendosa kecuali para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam selalu berbuat salah, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat salah adalah yang selalu bertobat. Allah mengingatkan kita, dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak musibah dan malapetaka di daratan dan di lautan akibat dosa-dosa manusia. Allah timpakan kepada mereka agar mereka merasakan akibat dari sebagian dosa mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka bertaubat. Itulah jamaah sekalian fungsi musibah. Allah hendak memberi peringatan kepada kita. Maka di situ terkandung kebaikan Allah. Justru kalau orang itu dibiarkan saja, tidak ditegur oleh Allah dengan musibah, itu suatu pertanda Allah murka kepadanya. Rasulullah SAW mengingatkan kita, idza ra'aitallaha yu'til abda minad dunya ala ma'asihi ma yuhib fa inna ma huwa istidrajun. Kalau kamu lihat orang yang bergelimang maksiat, tapi Allah berikan kepadanya berbagai macam nikmat dunia yang dia senangi. Dia sehat-sehat saja, hartanya berlimpah, hidupnya senang, tapi dia bergelimang dosa. Maka Nabi SAW mengatakan, itu hanyalah istidraj, azab Allah yang datang dalam rupa kenikmatan. Orangnya mengira itu adalah nikmat, orangnya mengira Allah sayang kepada dia, maka Allah berikan dia harta melimpah, Allah berikan kepada dia kesehatan, padahal itu adalah azab bagi dia. Kalau dia terus-menerus berbuat dosa, pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, apanya yang diazab? Yang diazab adalah hatinya. Hatinya Allah buat semakin jauh dari Allah. Ini sesungguhnya azab yang lebih besar. Bapak Ibu sekalian pahami dengan baik, ini azab yang lebih besar. Ketika hati seseorang jauh dari Allah, ketika azan berkumandang, dia tidak peduli, dia terus saja melakukan pekerjaannya. Ketika azan berkumandang, dia hanya menonton TV, dia hanya bermain HP. Ini hakikatnya orang yang sedang diazab oleh Allah. Azab ini yang lebih berbahaya. Allah berikan kepadanya kekuatan fisik, kesehatan tubuh, rezeki yang cukup, tapi dia terus berbuat dosa kepada Allah sampai datang hari kematiannya, maka Allah pun mengazab dia dengan kematian yang dahsyat, dengan sakaratul maut yang keras, dan telah menantinya azab kubur, belum lagi azab di hari kebangkitan.